Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian apa yang dirisaukan jamaah? Ditanya, pengajiannya berkelanjutan. Kajian pertama tentang masalah air suci mensucikan. Bagaimana cebok yang betul. Bagaimana kalau orang punya penyakit menetes keran rusak. Bagaimana kalau orang istiadah. Suci bab taharah, karena sholatnya tidak sah kalau ceboknya tak betul, kalau taharahnya tak bersih, pakaiannya bersih tapi tak suci. Suci tempat, suci badan, suci pakaian. Apa itu hadas besar, apa itu hadas kecil? Pertemuan pekan ke depan masalah sholat, beda rukun dengan syarat, wajib dan sunat, berkelanjutan. Setahun 48 pertemuan. Kenapa 48? 1 bulan 4 pekan kali 12 48. Potong libur Covid. Ini penting. Supaya apa? Supaya orang bersilabus. Jangan lagi orang berpikir kalau udah menengok ustadz dari wajahnya langsung tahu judulnya. Ustadz itu, sabar. Ustadz ini malam ini, tawakal. Tahu dia. Adapun pertanyaan-pertanyaan yang tak terjawab akan dijawab pekan depan. Saya dulu begitu kalau pengajian. Mohon maaf Bapak Ibu, saya belum bisa menjawab pertanyaan ini. Akan saya jawab pekan depan pertemuan kita berikutnya. Apakah Ustadz sekarang udah keliling dari Sabang sampai Papua? Ustadz tak ceramah lagi di Pekanbaru. Di Pekanbaru tetap ceramah hari Jumat, hari Sabtu, pekan kedua tiap bulan. Dari mulai khutbah Jumat. Habis khutbah Jumat, bagi-bagi beras fakir miskin sore Jumat, Jumat malam Sabtu, kajian subuh Sabtu, kajian duha, ditutup dengan pengajian wisata religi. Jadi tidak boleh meninggalkan pengajian, baik ustadz maupun jamaah. Berawal dari pengajian masjid, tanah-tanah akan dibebaskan. Berdirilah TK berbasis Al-Quran. Daftarkan anak Anda ke TK Masjid Jamiatul Ulum, tamat TK, hafal juz 30. Amin. Banyak anak-anak sekarang tamat TK yang bisa dia menyanyi, menyanyi. Coba baca amma yatasaalunna. Topi saya bulat. Topi orang udah petak sekarang. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah yang akan menyelamatkan Jambi, menyelamatkan Sumatera, menyelamatkan Indonesia, akan tetap menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Pertama, memakmurkan masjid dengan sholat jamaah. Yang kedua, memakmurkan masjid dengan kajian-kajian keilmuan. Akidah, bentengnya ahlu sunnah wal jamaah. Tafsir Al-Quran sumber utama. Hadis penjelasan dari Al-Quran. Tidak ada dalam Al-Quran itu sholat 5 waktu. Di mana penjelasannya? Dalam hadis. Wa anzalna ilaika dzikra. Kami turunkan Al-Quran kepadamu ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, litubayyina linnas, supaya kau jelaskan isinya. Alladzina yuqimunas shalah wa aqimus shalah. Aqimis shalah. Salat. Penjelasan salat ada dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah pentingnya belajar Quran dan hadis. Orang yang ingkar hadis berarti ingkar Quran. Karena dalam Quran tak ada tawaf 7 putaran. Dalam Quran tak ada melontar jumrah 7 kali. Dalam Quran tak ada nisab zakat emas 2,5%. Dalam Quran tak ada kambing 40 ekor zakatnya 1 ekor. Dalam Quran tak ada onta 5 ekor zakatnya 1 ekor kambing. Yang ada dalam Quran wa atuz zakah, bayarlah zakat. Kalau tak tahu bertanya, bukan mengomentari agama dengan kebodohan, kejahilan, kedunguan dan selanjutnya. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah generasi masa depan di Jambi adalah generasi masjid. Amin. Rajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid.
Ada orang yang hatinya tergantung di masjid, badannya di kantor gubernur, badannya di kantor wali kota, badannya di pasar, tapi kalau sudah hati tergantung di masjid, hayya 'alas shalah, tak sabar dia untuk datang ke masjid. Tapi ada pula sebaliknya, badannya di masjid, hatinya di mall. Nah, itu yang model salam kilat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kau tak zikir-zikir dulu, kau tak doa-doa dulu, atau usah doa lagi, doa yang lamanya belum kabul. Sombong, angkuh. Boleh jadi yang kau minta itu tidak baik menurut ilmu Allah. Macam anak kecil minta pisau, nanti kalau dikasih pisau dipotongnya urat nadi, mati dia. Sedangkan logika ibu saja tak dapat dipahami anak, apalagi logika Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita meminta sebagai ibadah, kabul tak kabul urusan Allah. Kita berhusnuzon kepada Allah. Ana inna husni zanni abdi bi, aku menurut prasangka hambaku kepada aku. Jangan paksa Allah menuruti keinginan kita. Ini penyakit umat ini sekarang. Dia ingin mobil baru, dia ingin punya rumah besar, dia minta kepada Allah. Kalau tak dapat, berarti Allah tak setuju dengan kemauan dia. Kalau dapat, dia bersyukur, tak dapat, dia kufur. Bukan begitu. Islam itu artinya berserah kepada kehendak Allah setelah usaha. Tapi setelah berhasil, tidak angkuh, tidak sombong. Hebat Masjid Jamiatul Ulum itu sekarang ya, megah dan cantik. La haula wala quwata. Itu bukan kerja kami, itu pertolongan Allah. Siapa yang datang meresmikan kemarin? Ustaz Somad. Bisa kalian undang Ustaz Somad? La haula wala quwata. Begitu, masjidnya udah jadi. Bukan masjidnya tak ada, pas ditanya, kenapa kalian tak bangun masjid? La haula wala quwata illa billah. Setelah usaha, kalau berhasil dia tidak sombong, dan kalau tak berhasil dia tidak putus asa. Begitulah orang-orang yang hidupnya di masjid. Tidak ada orang masjid berkelahi bertengkar. Kenapa? Kiblatnya satu, imamnya satu, nabinya satu, fatihahnya satu. La ilaha illa ana, tak ada Tuhan selain aku, kata Allah. Fa'budni aqimis salata li dzikri, sembahlah aku. Maka tak ada orang bersilang pendapat di masjid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Covid tak jadi. Apa kabar? Sehat walafiat. Sambung silaturahim di masjid. Mudah-mudahan Masjid Jamiatul Ulum benar-benar mempersatukan kita, berjamaah di Jamiatul Ulum bersama hingga ke surga insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Ala hazin niyah al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.